Rindu duduk di dalam bus tua yang melaju perlahan menuju desa kelahirannya. Jalanan berkelok yang diapit hutan jati membuat suasana semakin sunyi. Sesekali ia melirik keluar jendela, melihat bayangan pepohonan yang seolah melambai pelan. Namun pikirannya tidak tenang. Wajah perempuan berbaju putih yang selalu hadir dalam mimpinya terus menghantui. Tatapan dingin perempuan itu dengan bibir pucat yang memanggil namanya membuat Rindu merinding setiap kali mengingatnya. Setelah perjalanan panjang, bus akhirnya berhenti di terminal kecil di sebuah kecamatan. Masuk ke desa diantar oleh tukang ojek. Desa itu tidak banyak berubah. Udara segar dan aroma tanah basah menyambutnya, membawa kenangan masa kecil yang bercampur dengan rasa takut yang tak beralasan. Rindu menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Jaka sudah menunggunya di depan gang dekat rumah Rindu. Pria itu tersenyum lebar, mengangkat tangan untuk melambai. "Rindu, sudah lama sekali gak ketemu," sapanya dengan suara riang. "Jaka? Aku hampir tak mengenalimu," balas Rindu sedikit senyum. Wajah Jaka terlihat lebih dewasa, dengan kulit yang agak gelap karena sering bekerja di luar ruangan. Mereka berjalan bersama menyusuri jalan setapak menuju rumah almarhum nenek Rindu, tempat yang kini menjadi miliknya. Jaka membawa sebagian barang bawaan Rindu, sambil bercerita tentang kehidupannya. "Aku sekarang jadi penjaga pesarean atau makam di sini. Ya, pekerjaan sederhana, tapi lumayan. Makam desa kita cukup luas, jadi selalu ada yang harus dirawat," katanya. Rindu hanya mengangguk sambil mendengarkan. Namun, pikirannya masih sibuk dengan mimpi-mimpi aneh yang ia alami selama sebulan terakhir. Ia tidak ingin membicarakannya dulu. Ya, setidaknya belumlah. Saat tiba di rumah tua neneknya, Rindu merasakan hawa dingin yang aneh. Meskipun matahari masih bersinar terang, rumah itu terlihat persis seperti yang ia ingat, dengan cat tembok yang mulai memudar dan tanaman liar yang tumbuh di pekarangan. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti ada yang mengawasi dari balik jendela yang gelap. "Kalau kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Rumahku masih yang di situ kok, tidak jauh dari sini," ujar Jaka sambil meletakkan tas terakhir di ruang tamu. "Dan kalau kau merasa aneh atau tidak nyaman di sini, bilang saja. Aku tahu desa ini punya cerita-cerita seram yang mungkin belum kau dengar untuk sekarang." Rindu hanya tersenyum kecil. Ia tahu desa ini penuh cerita mistis, tapi ia tidak ingin menghidupkan kembali ketakutannya. Setelah Jaka pergi, ia berdiri di ruang tamu, memandang foto-foto lama keluarganya yang masih tergantung di dinding. Ketika malam tiba, gelisah mulai menghampiri. Rindu berbaring di atas kasur yang sudah lama tidak dipakai, mencoba memejamkan mata, namun suara samar seperti langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ia menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya tikus. Namun saat ia mulai terlelap, suara lain muncul. Kali ini suara perempuan yang memanggil namanya. "Rindu, Rindu." Suara itu dingin, seperti berbisik di telinganya. Rindu terbangun dengan nafas tersengal, menatap ke sekeliling kamar yang gelap. Tidak ada siapapun, tapi ia tahu sesuatu yang mengerikan telah menantinya di desa ini. Malam di desa selalu sunyi. Tak ada suara kendaraan atau hiruk-pikuk seperti di kota. Namun bagi Rindu, kesunyian itu terasa lebih seperti tekanan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari setiap sudut gelap rumah. Di malam keduanya tinggal di rumah almarhum nenek. Setelah kemarin langsung tidur karena kecapean, Rindu mencoba membereskan beberapa barang yang masih terbungkus kain. Rumah itu penuh dengan perabotan kuno dan barang-barang yang sudah usang.
Jam dinding tua berdetak pelan menciptakan ritme yang aneh di telinganya. Namun saat malam semakin larut, suasana mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba menerobos jendela yang tertutup rapat. Rindu merasa seolah ada seseorang yang berdiri di belakangnya, memperhatikannya ketika ia menoleh tidak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri dan beranjak ke kamar untuk tidur. Namun saat Rindu baru saja mematikan lampu, suara aneh terdengar dari dapur, seperti benda logam yang jatuh. Diikuti suara langkah kaki pelan. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya mencoba terdengar tegas meskipun suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya ada kesunyian yang kembali menghantui. Dengan langkah hati-hati ia mendekati dapur sambil menggenggam senter kecil yang ia temukan di laci. Dan kebetulan ia membawa batu baterai lalu diisikan baterai itu. Saat ia tiba di dapur, ia melihat piring-piring di rak bergoyang pelan, seolah baru saja disentuh seseorang. Rindu merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia bergegas kembali ke kamar, menutup pintu, dan menyelimuti dirinya sambil memejamkan mata. Namun tidur tidak kunjung datang. Di tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketukan itu terjadi berulang kali, teratur, seperti seseorang dengan sengaja melakukannya. Ketika ia memberanikan diri untuk mengintip melalui tirai, ia melihat sosok bayangan berdiri di luar, tidak bergerak. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Namun, saat ia menyalakan senter dan mengarahkannya ke jendela, bayangan itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, dengan wajah lelah dan mata sembab karena kurang tidur, Rindu menemui Jaka. Mereka duduk di sebuah warung kecil di tepi jalan desa. Jaka menatap Rindu dengan serius ketika ia menceritakan kejadian-kejadian aneh di rumahnya. "Aku tidak kaget mendengar itu, Rindu," ujar Jaka sambil mengaduk kopi hitam di depannya. "Rumah nenekmu memang punya sejarah. Kau tahu, desa ini dulu dikenal sebagai tempat para dukun melakukan ritual. Bahkan keluargamu punya keterkaitan dengan itu." Rindu terdiam. "Apa maksudmu, Jaka?" Jaka menatapnya sejenak sebelum melanjutkan. "Nenekmu pernah disebut-sebut sebagai dukun di desa ini yang menjaga ritual-ritual tertentu, menyegel makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ada suatu perjanjian antara keluarga nenekmu dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia kita. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku sering mendengar cerita dari para orang tua di sini." Ia melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Dan makam yang aku jaga salah satunya adalah makam seseorang yang menjadi korban ritual itu. Entah sebagai tumbal atau apa, konon arwahnya tidak benar-benar tenang." Kata-kata Jaka membuat bulu kuduk Rindu meremang. Ia tidak pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Semua ini terasa tidak masuk akal. Tetapi teror yang ia alami di rumah neneknya membuatnya sulit untuk tidak percaya. "Aku akan membantumu," kata Jaka dengan nada tegas. "Tapi kau harus siap, mungkin ada hal-hal yang lebih mengerikan yang belum terungkap." Rindu mengangguk pelan. Meskipun rasa takut terus menggelayuti hatinya, ia sadar apapun yang mengintainya di rumah itu ada hubungan erat dengan masa lalunya. Dan ia harus siap menghadapi kebenaran seberapa mengerikannya pun itu. Pagi itu, sinar matahari yang menembus celah jendela tidak mampu mengusir rasa gelisah di hati Rindu. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto neneknya yang tergantung di dinding. Tatapan neneknya di foto itu terasa lebih tajam dari yang ia ingat. Jaka datang pagi itu, membawa sebuah termos berisi kopi dan beberapa pisang goreng dari warung. "Rindu, aku pikir kau butuh ini," katanya meletakkan termos di atas meja. Rindu mengangguk, tersenyum kecil. "Jaka, aku tidak bisa terus seperti ini. Semalam aku merasa lagi seperti ada seseorang di kamar. Aku bahkan mendengar bisikan yang memanggil namaku." Mereka akhirnya sepakat untuk memeriksa rumah lebih teliti, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa jam memeriksa kamar, lemari tua, dan bahkan loteng, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain lusuh di lemari nenek.
kotak itu terkunci. Tetapi kuncinya ditemukan di dalam laci meja. Dengan tangan gemetar, Rindu membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang sudah pudar. Apa ini? Tanya Jaka mendekat untuk melihat. Sepertinya buku catatan milik nenekku, jawab Rindu, suaranya hampir berbisik. Mereka mulai membaca halaman demi halaman. Tulisan nenek Rindu rapi dan jelas, tetapi isinya membuat bulu kuduk mereka meremang. Buku itu berisi catatan tentang ritual kuno yang dilakukan nenek dan leluhurnya. Di salah satu halaman, neneknya menuliskan tentang perjanjian yang ia buat dengan makhluk gaib bernama Nyai Lara Kumlar. Perjanjian itu dibuat untuk melindungi keluarga dari kemiskinan dan penyakit. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Arwah seorang perempuan harus diikat sebagai penjaga perjanjian tersebut, atau bisa dikatakan tumbal. Nenek Rindu memilih seorang perempuan muda dari desa yang sakit parah dan mendekati ajal. Dengan mantra dan ritual, perempuan itu diberikan kepada makhluk gaib sebagai tumbal penjaga perjanjian. Dan ini, kata Jaka, wajahnya pucat. Perempuan itu, ya, dia pasti arwah yang kau lihat dalam mimpimu, kan? Rindu menutup buku catatan itu dengan kasar. Tangannya gemetar. Jadi semua ini karena dosa nenekku. Dia mengikat arwah perempuan itu dan sekarang dia kembali untuk menuntut sesuatu dari kita. Dariku tentunya. Jaka mengangguk. Ya, sepertinya begitu, Rin. Dan lihat ini. Ia menunjuk catatan terakhir di buku itu yang ditulis dengan huruf besar dan terlihat tergesa-gesa. Perjanjian ini harus diperbarui setiap 30 tahun. Jika tidak, makhluk itu akan mengambil semua keturunan keluargaku. Rindu merasa tubuhnya melemah. Ini sudah lebih dari 30 tahun sejak nenek meninggal. Itu berarti waktunya sudah habis. Jaka menatapnya serius. Makhluk itu menuntut balas, dan kau adalah satu-satunya keturunan yang tersisa. Sejak menemukan buku harian itu, kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Malam itu Rindu mendengar suara perempuan menangis dari luar kamarnya. Saat ia keluar untuk memeriksa, ia melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di ruang tamu, menunduk dengan rambut panjang, menutupi wajahnya. Bayangan itu berbisik, "Janjimu, bayar janji itu kepadaku." Rindu berteriak dan berlari keluar dari rumah. Jaka yang tinggal di rumah tidak jauh datang bergegas mendengar teriakannya. Aku tidak bisa lagi tinggal di sana, Jaka," kata Rindu dengan suara gemetar. Jaka menenangkan Rindu. "Kita harus mencari tahu lebih bagaimana memutuskan perjanjian ini. Kalau tidak, semuanya akan semakin buruk." Namun dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa memutuskan perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah mudah, apalagi jika itu melibatkan arwah yang terikat dalam dendam. Perjalanan untuk mencari jalan keluar baru saja dimulai. Siang itu, Rindu duduk di ruang tamu rumah neneknya sambil memandangi buku harian tua yang mereka temukan. Udara terasa berat. Meskipun angin desa bertiup pelan, ketegangan di dalam dirinya semakin menjadi setelah malam penuh bayangan yang menghantui tidurnya. Tanpa diduga, sosok perempuan berbaju putih yang sebelumnya hanya muncul di mimpinya, kini berdiri nyata di pojok ruangan. Rambut panjangnya terurai menutup wajah, dan tubuhnya seolah memancarkan hawa dingin. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri sambil memandang Rindu. "Pergi!" Rindu berteriak, melompat dari kursinya. Tetapi sosok itu tidak bergeming. Perlahan perempuan berbaju putih itu mengangkat tangan menuju ke arah kamar neneknya. Dalam panik, Rindu mengambil tasnya dan keluar dari rumah. Ia tidak berani kembali masuk. Sementara itu, Jaka sedang tertidur di rumahnya ketika ia mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah-tengah hutan yang dipenuhi kabut tebal. Di depannya, sosok perempuan berbaju putih yang sama menggiringnya menuju sebuah makam tua dengan nisan yang sudah dipenuhi lumut. Ketika Jaka mencoba menolak, perempuan itu berbisik dengan suara yang seram. "Kau juga akan ikut. Tidak ada yang bisa lari dari janji ini." Jaka terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Ia merasa mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, terlalu nyata, terlalu mendalam. Malam itu, Jaka menemui Rindu di balai desa yang sudah lama tidak digunakan. Tempat Rindu bersembunyi setelah kejadian di rumah. Wajahnya masih terlihat pucat, tetapi ia berusaha menenangkan Rindu yang terlihat semakin gelisah. "Kita harus cari bantuan," kata Jaka. "Aku bermimpi tentang makam tua, mungkin ada hubungannya dengan semua ini." Mereka memutuskan menemui Pak Surya, tetua desa yang dikenal bijaksana dan masih memahami tradisi serta mitos leluhur. Pak Surya tinggal di ujung desa, di pertigaan yang menuju jalan ke sawah. Ketika mereka menceritakan semuanya tentang mimpi Jaka, sosok perempuan berbaju putih, dan buku harian nenek Rindu, Pak Surya terlihat sangat serius. Ia menghela nafas panjang sebelum berbicara. "Nenekmu Rindu telah membuat kesalahan besar. Perjanjian seperti itu tidak pernah dibuat manusia. Dan sekarang waktu telah habis. Ia datang untuk menagih Rindu." Rindu menunduk menahan tangis. "Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku tidak ingin hidupku berakhir seperti ini." Pak Surya menggeleng. "Memutuskan perjanjian ini tidak mudah. Makhluk yang nenekmu ikat bukan makhluk biasa. Ia terhubung dengan arwah perempuan itu yang kini terperangkap di antara dunia. Selama arwah itu tidak tenang, makhluk itu akan terus datang." Jaka yang mendengarkan dengan serius bertanya, "Apa tidak ada cara lain? Bagaimana kalau kita mengusirnya, Pak?" Pak Surya menatap mereka dengan tatapan tajam. "Kalian bisa mencoba, tetapi konsekuensinya terlalu besar. Jika gagal, makhluk itu tidak hanya akan menghancurkan Rindu, tetapi juga membawa malapetaka pada desa ini." Pak Surya memberikan satu saran. Mereka harus mencari makam perempuan yang menjadi tumbal dalam perjanjian tersebut. Hanya dengan menemukan makam itu, mereka bisa memulai ritual untuk membebaskan arwahnya. Namun ia memperingatkan, perjalanan ini akan penuh dengan bahaya karena makhluk gaib tidak akan tinggal diam. "Beranikan diri kamu Rindu. Jika kamu menyerah, semuanya akan berakhir di tangan mereka," kata Pak Surya sebelum mereka pamit. Malam itu meski takut, Rindu dan Jaka sepakat untuk mencari makam tua yang muncul dalam mimpi Jaka. Dan juga Rindu, mereka sadar perjalanan ini tidak hanya akan menguji keberanian mereka, tetapi juga mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik sejarah keluarga Rindu. Sementara itu, malam yang dingin dan sunyi membawa Rindu dan Jaka ke tengah hutan di pinggiran desa. Dengan senter yang mereka bawa, keduanya melangkah perlahan, menembus gelap dan kabut yang semakin tebal. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga setia, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan samar. "Kamu yakin ini jalannya, Jak?" tanya Rindu. Suaranya sedikit gemetar. Jaka mengangguk, meskipun dalam hatinya juga ada keraguan. "Ini seperti yang ada di mimpiku. Makam itu harusnya tidak jauh lagi." Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua. Di tengahnya berdiri sebuah makam tua dengan nisan yang sudah dipenuhi lumut dan retakan. Vibes tempat itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Ya, itu dia," bisik Jaka menunjuk ke arah makam. Rindu mendekati makam dengan langkah ragu-ragu. Pada nisannya tertulis nama yang sudah hampir tidak bisa terbaca. Tetapi bagian bawahnya ada ukiran aneh berupa simbol-simbol kuno yang tidak mereka mengerti. Jaka yang merasa ada sesuatu yang salah mencoba memeriksa sekeliling makam. Di samping nisan, mereka menemukan sesuatu yang terpendam, sebagian di dalam tanah. Sebuah peti kayu kecil. Dengan hati-hati, Jaka membongkar tanah di sekitarnya dan mengeluarkan peti itu. Saat peti dibuka, isinya membuat mereka bergidik. Kain kafan yang berlumuran darah kering, boneka jerami dengan rambut manusia, dan kertas tua yang sudah menguning berisi tulisan seperti tulisan mantra. Dan juga ada sebuah kertas tua yang sudah menguning berisi tulisan tangan nenek Rindu. Tulisan itu berbunyi, "Untuk menjaga keturunan, arwah ini harus selalu dijaga. Jika perjanjian dilanggar, darah keturunan akan menjadi bayarannya." Rindu merasa lututnya lemas membaca kalimat itu.
Jadi nenekku benar menggunakan perempuan ini sebagai tumbal. Suaranya hampir tidak terdengar. Jaka menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Kita harus cari tahu lebih banyak. Mungkin masih ada cara untuk menghentikan ini. Sambil memeriksa simbol-simbol di sekitar makam, Jaka menyadari bahwa semuanya menunjukkan pola yang sama dengan yang ada di buku harian Nenek Rindu. Pola itu adalah bagian dari ritual kuno yang melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib. Makhluk itu akan memberikan kekuatan dan keselamatan bagi keluarga Rindu. Tetapi dengan syarat, arwah perempuan yang menjadi tumbal harus tetap terikat pada perjanjian. Namun karena arwah itu tidak tenang, mungkin karena cara ia dijadikan tumbal tidak manusiawi, makhluk tersebut kini menuntut balasannya. Dan balasan itu adalah nyawa Rindu, satu-satunya keturunan yang tersisa. Makhluk itu tidak main-main. Jadi Rindu diincar oleh dua makhluk. Makhluk pemberi penjagaan dan makhluk yang ditumbalkan, kata Jaka sambil mengamati simbol-simbol itu. Mereka tidak peduli apakah kau tahu perjanjiannya atau tidak. Selama kau adalah keturunan nenekmu, kau dianggap berutang, Rindu. Rindu menggigil mendengar penjelasan itu. Ia teringat pada mimpi-mimpinya yang terus dihantui oleh sosok perempuan berbaju putih. Sekarang semuanya jelas. Perempuan itu adalah arwah tumbal yang dikorbankan dalam ritual neneknya. Sepertinya kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan arwah ini dulu, kata Rindu dengan suara bergetar. Kalau tidak, dia akan terus mengejarku. Jaka mengangguk. Tapi kita harus berhati-hati. Di satu sisi, jika arwah ini bebas, mungkin dia tidak akan mengejarmu. Tapi di sisi lain, bisa jadi dia juga dendam. Makhluk itu tidak akan membiarkan kita memutus perjanjian begitu saja. Kita harus bicara lagi dengan Pak Surya. Dengan berat hati mereka meninggalkan makam tua itu. Namun di sepanjang perjalanan pulang, mereka merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Angin berhembus dingin, membawa suara samar yang terdengar seperti rintihan perempuan. Rindu menoleh ke belakang beberapa kali, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tetapi perasaan takut itu tidak hilang, malah semakin kuat. Jaka, Rindu memecah keheningan. Kau dengar suara itu? Jaka mengangguk, wajahnya tegang. Iya, kita harus cepat keluar dari sini, Rindu. Ketika mereka hampir mencapai ujung hutan, suara keras seperti tawa menggelegar memenuhi udara. Diikuti bayangan putih yang melesat di antara pepohonan. Rindu dan Jaka berlari sekencang mungkin, berusaha meninggalkan semua itu di belakang mereka. Setibanya di desa, mereka tahu bahwa waktu semakin menipis. Mereka harus bertindak cepat sebelum makhluk itu benar-benar menagih janji yang mengerikan. Di lain waktu, malam itu langit tampak muram. Awan gelap menggantung berat, seolah tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di sebuah pendopo tua di tengah desa, Rindu dan Jaka duduk berhadapan dengan Pak Surya, tetua desa yang telah sepakat membantu mereka memutus perjanjian dengan makhluk gaib. Pak Surya yang membawa segudang pengalaman tentang dunia mistik, menyiapkan berbagai perlengkapan ritual. Ada sesajen berupa bunga 7 rupa, dupa, kendi berisi air, dan sebuah keris pusaka yang katanya diwarisi dari leluhurnya. Ia memandangi Rindu dengan tatapan tajam, penuh rasa prihatin. Ritual ini akan berat, terutama untukmu, Rindu, ujar Pak Surya. Makhluk itu akan berusaha mempertahankan perjanjian, tapi kita harus tetap fokus dan tidak gentar. Rindu menelan ludah, tangannya dingin berkeringat. Saya siap, Pak, jawabnya dengan suara lirih. Ritual dimulai tepat di tengah malam. Di bawah sinar remang obor, Pak Surya mulai melantunkan doa-doa, menyeru kepada Yang Maha Kuasa untuk membantu mereka melawan kutukan ini. Asap kemenyan mengepul, menciptakan aroma yang tajam dan menusuk. Rindu duduk di hadapan Pak Surya. Udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara angin yang menderu terdengar seperti bisikan-bisikan misterius. Tiba-tiba suasana berubah mencekam. Api obor bergetar hebat, seolah hendak padam, dan bau anyir darah mulai tercium di udara. Dari arah gelap di sekitar pendopo, suara tawa perempuan yang nyaring menggema membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sosok itu datang, bisik Pak Surya tanpa menghentikan doa-doanya. Dalam sekejap sosok perempuan berbaju putih muncul di sudut pendopo. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambut panjang yang acak-acakan. Namun auranya begitu kuat dan mengintimidasi. Ia melangkah mendekati, tetapi berhenti
saat melihat sebuah pagar gaib yang sudah dibuat oleh Pak Surya. Sementara itu sosok lain yang mungkin itu adalah Nyi Lara Gumelar berkata, "Jangan coba-coba memutuskan perjanjian ini," teriaknya dengan suara yang bukan suara manusia, melainkan perpaduan antara suara perempuan dan geraman mengerikan. Pak Surya mengarahkan kerisnya ke arah sosok itu. "Kamu sudah tidak punya hak lagi atas keluarga ini. Pergilah," bentaknya. Makhluk itu hanya tertawa lalu tiba-tiba menghilang. Namun sebelum mereka sempat bernafas lega, benda-benda di sekitar pendopo mulai berjatuhan, membuat garam-garam yang ditaburkan oleh Pak Surya sebagai pagar gaib perlahan terhapus. Lalu ketika pelindung mulai rapuh, makhluk itu muncul lagi, kali ini dalam bentuk yang lebih mengerikan. Tubuhnya membesar dengan tangan yang menjulur seperti akar pohon, mencoba menyerang Rindu. Jaka tanpa berpikir panjang melompat ke arah Rindu, melindunginya dari serangan itu. "Jaka, jangan!" teriak Rindu. Makhluk itu tertawa keras. "Nyawamu bisa menggantikannya. Apakah kau mau?" godanya. Pak Surya menghentikan doa sejenak dan menatap Jaka. "Jaka, jangan lakukan itu. Aku bisa menghentikan ini, tapi aku butuh waktu lebih lama." Jaka menatap Rindu, dan air matanya sudah mengalir deras. Ia tahu jika ia tidak melakukan sesuatu, Rindu tidak akan selamat. Ia memejamkan mata dan menggenggam obor di tangannya lebih erat. "Jika kau mau nyawaku, ambil saja, tapi jangan sentuh Rindu," teriak Jaka sambil maju ke depan menantang makhluk itu. Makhluk itu menyerang Jaka dengan kekuatan penuh, menjatuhkannya ke tanah. Tubuh Jaka terhempas keluar dari pendopo, namun ia tetap berdiri dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu, Pak Surya terus membaca doa-doa dengan intensitas lebih tinggi, memanggil bantuan kekuatan ilahi. Saat itu cahaya terang muncul dari keris yang dipegang Pak Surya. Keris itu melesat ke arah makhluk tersebut, menembus tubuhnya. Makhluk itu menjerit kesakitan. Lalu tubuhnya perlahan hancur menjadi abu, terbawa angin malam. Setelah makhluk itu lenyap, Rindu berlari ke arah Jaka yang tergeletak di tanah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, tetapi ia masih bernafas. "Jaka, kamu tidak apa-apa?" tanya Rindu sambil menggenggam tangan Jaka. Jaka tersenyum samar. "Aku tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat, Rindu." Pak Surya menghampiri mereka, kelelahan tetapi penuh rasa lega. "Perjanjian itu sudah putus, tapi kutukan ini meninggalkan bekas. Kau harus terus berdoa, Rindu, agar tidak ada lagi yang mengganggu." Rindu mengangguk, air matanya tak henti mengalir. Dalam hati ia berjanji untuk tidak lagi terikat dengan masa lalu keluarganya yang kelam. Tetapi ia tahu, semua ini tidak akan mungkin tanpa pengorbanan Jaka, sahabat yang selalu setia melindunginya, bahkan dengan nyawanya sendiri. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma basah dari dedaunan di sekitar pendopo desa. Sisa-sisa ritual semalam masih tampak, bunga yang sudah layu, dupa yang ditinggal abu, dan kendi air yang pecah di sudut. Matahari mulai terbit, tetapi suasana hati di pendopo itu tetap suram, namun ada kelegaan sedikit. Rindu duduk di sisi Jaka yang terbaring lemah di atas tikar pandan. Tubuhnya penuh luka memar, dan nafasnya terdengar berat. Pak Surya sibuk membasuh luka-luka Jaka dengan air daun sirih yang telah dirapal doa. "Dia akan pulih, tapi butuh waktu," ujar Pak Surya dengan nada khawatir. Jaka telah mengambil resiko besar. Energi makhluk itu sempat menguasainya sebelum ritual selesai. Rindu menggenggam tangan Jaka yang dingin. "Kenapa kamu harus melindungiku sejauh ini, Jaka?" tanyanya dengan suara bergetar. Jaka membuka matanya perlahan, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. "Karena kamu sudah menjadi bagian dari hidupku, Rindu. Aku gak mau kehilangan kamu apapun yang terjadi." Air mata Rindu jatuh, membasahi tangan Jaka. Ia merasa bersalah. Semua ini terjadi karena dosa masa lalu keluarganya, dan Jaka juga harus menanggung akibatnya. Ketika siang menjelang, Rindu kembali ke rumah almarhum neneknya untuk membereskan sisa-sisa barang yang masih berserakan. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah cermin tua dengan bingkai kayu berukir. Cermin itu tampak berbeda setelah ritual. Saat ia mendekat, bayangan seorang perempuan berbaju putih muncul sekilas di permukaan cermin. Pak Surya yang datang untuk memastikan keadaan Rindu melihat cermin itu dan segera menutupinya dengan kain putih. Makhluk itu memang sudah pergi,
Tapi arwah perempuan yang kamu lihat itu adalah bagian dari tumbal lama keluargamu. Dia tidak akan mengganggu lagi, tapi keberadaannya akan selalu terasa. Rindu hanya mengangguk, menerima kenyataan bahwa bayang-bayang masa lalu keluarganya tidak bisa sepenuhnya dihapus. Hari-hari berlalu, Rindu duduk di teras rumah memandang langit penuh bintang. Jaka datang masih terlihat lemah tetapi sudah cukup kuat untuk berjalan. Ia membawa secangkir teh hangat untuk Rindu. "Kamu tidak akan tinggal di sini lebih lama ya?" tanya Jaka. Rindu menggeleng. "Iya, tidak lama di sini lagi. Aku akan kembali ke kota. Tapi aku akan sering kembali ke desa ini kok. Untuk kamu, Jaka." Jaka tersenyum kecil. "Aku selalu di sini, Rindu. Kalau kau butuh aku pasti akan bantu. Meskipun nyawaku jadi taruhannya." Kata-kata Jaka membuat hati Rindu terenyuh. Ia tahu Jaka adalah satu-satunya orang yang selalu bisa ia andalkan, meskipun hidup mereka berbeda jalan. Sebelum meninggalkan desa, Rindu berjalan menuju makam tua tempat perjanjian itu bermula. Ia membawa bunga segar dan menaburkannya di atas tanah makam yang kini terasa lebih damai. Makam perempuan yang sudah ditumbalkan. "Aku tahu kamu hanya korban," bisik Rindu sambil memejamkan mata. "Iya, aku minta maaf atas dosa nenek moyangku. Semoga kau bisa tenang di sana. Maafkan aku, maafkan kami." Angin berembus lembut seolah menjawab doa Rindu. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.